sikat. Di sebuah sekolah yang terlihat biasa, ada luka yang tidak terlihat. Setiap hari, seorang guru datang dengan senyum dan berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Namun, tanpa mereka sadari, senyum itu perlahan mulai hilang. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hey guys, siap-siap ya. Selama 1 jam bakal dimulai nih. Aduh Bu, berisik, saya mau tidur nih. Ya elah, guru begini masih pendek ajar ya. Kita akan membahas lingkara. Sorry, Bu, kenapa tidur? Hey guys, lihat deh. Bajunya lusuh banget gak sih, kayak gorden nenek. Iya tuh, sepatunya udah mau pensiun. Ya elah, guru begini kok masih pendek ajar sih. Guys, misalnya apa? Guru paling membosankan, paling lusuh. Cepat aja biar bilang. Parah banget sih. Kita nggak usah ikut-ikutan deh. Iya, kalau kita ikut-ikutan, nanti kita juga yang kena campur. Ya sih, aku juga nggak mau ikut juga. Udah jam segini, kita ke kantin aja yuk. Yuk. Bel istirahat berbunyi. Bagi sebagian siswa, itu hanya waktu untuk bersantai. Namun, bagi Dinda, itu adalah waktu untuk menghadapi luka yang tidak bisa ia tentukan di depan kelas. Aku cuma ingin mereka tahu, aku juga manusia, bukan Tuhan. Lihat nih komen. Kenapa? Kamu mau jadi pahlawan? Kalian sadar gak sih? Yang kalian ketahuan itu guru kita loh. Dateng tiap hari buat ngajarin kita. Yaelah, kalau cuma bercanda. Bercanda itu kalau semua orang ketawa. Kalau cuma kalian yang berketawa, sementara orang lain terluka, itu gak bercanda namanya. Terus Itu kamu mau bullying. apa? Seenggaknya kalian stop. Jangan sampai kalian nunggu orangnya benar-benar hancur, baru kalian sadar. Males deh. Keesokan harinya, Dinda masuk kelas. Suasana lebih hening.
Selamat pagi anak-anak. Kalau kalian tidak ingin belajar, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan membuat orang lain merasa dirinya tidak berharga. Ibu tidak marah, ibu hanya kecewa karena orang-orang yang ibu percaya justru membuat hati ibu. Izin pamit dulu ya. Kalian sadar? Kalian bilang ini semua cuma bercanda. Lihat sekarang, guru kita sampai berhenti ngajar gara-gara kalian. Dan kalian, kalau kalian gak diem aja dari awal, gak mungkin kejadian ini bakal terjadi. Aku takut. Aku juga takut. Tapi kalau semua orang takut, siapa yang bakal berbicara? Seharusnya kita bilang stop dari awal. Kita emang gak ikut ngebully, tapi kita memilih untuk diam. Dan diam bukan berarti gak ikut terlibat. Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Ibu Dinda sampai keluar sekolah gara-gara ulah kalian. Wah, mungkin bagi kalian itu hanyalah sekadar video biasa. Tapi bagi Dinda itu bisa diingat selama-lamanya. Aku kira gak bakal separah ini. Bu Dinda, kami minta maaf ya. Kami kira ibu selama ini diam. Ibu berarti nggak apa-apa. Videonya udah kami hapus. Kami juga udah minta teman-teman lain untuk menghapusnya. Saya yang melakukannya, Bu. Saya menyesal. Saya juga minta maaf, Bu. Bu, maaf, kami memang tidak ikut membuli, tapi kami memilih diam. Seharusnya kami menghentikan mereka. Kami terlalu takut untuk bersuara. Luka memang bisa sembuh, tetapi bekas masih sering tetap tertinggal. Kalau hanya kalian benar-benar menyesal, jangan hanya meminta maaf kepada saya. Belajarlah meminta maaf kepada orang lain yang pernah kalian sakitin. Dan jangan pernah diam ketika melihat orang lain disakitin. Karena diam bukan pilihan. Kami minta maaf ya Ibu. Guru karya Ike Nurjana. Kau mentari yang tak habis berbagi. Petuahmu pelita di betang hati. Saat aku terpuruk dan jatuh, kau topang asaku jangan runtuh. Seiring ku gores luka, terlontar kesal dan kasar kata. Kau terus sabar. Kasihmu tak putus buatku tegar.
bayar. Hanya doa dan terima kasih kuucapkan kepadamu, guruku. Jasamu tak lekang oleh waktu. Hari ini kita berdiri di sini bukan sekedar untuk meminta maaf. Kita berdiri di sini untuk mengakui bahwa bullying itu nyata. Dan yang namanya luka itu tidak selalu terlihat. Satu ejekan mungkin terasa kecil bagi yang mengucapkannya. Satu tawa mungkin dianggap biasa. Satu video mungkin dianggap hanya untuk bersenang-senang. Tetapi lagi-lagi kita tidak pernah tahu seberapa berat dampaknya bagi orang yang menerimanya. Yang lebih menyedihkan, kadang bullying itu tidak berhenti karena terlalu banyak orang yang memilih diam. Ada yang melihat, ada yang tahu, bahkan ada yang merasa tidak setuju. Tetapi tidak ada yang berani untuk berkata stop, berhenti. Maka mulai hari ini, jangan jadikan diam sebagai alasan. Kalau melihat seseorang direndahkan, dibantu. Kalau melihat seseorang disakiti, bersuara. Kalau kita melakukan kesalahan, akui. Karena keberanian itu bukan berarti kita tidak takut. Keberanian adalah ketika kita memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun kita takut. Jangan menunggu menjadi korban untuk memahami rasa sakit. Jangan menunggu semuanya terlambat untuk mulai membantu. Karena satu suara mungkin terdengar kecil, tapi satu suara bisa jadi awal dari perubahan. Dan hari ini, suara itu adalah suara kita. Stop bullying! Selalu dimulai dari kebencian. Kadang ia dimulai dari satu tawa, satu ejekan, satu video, dan menjadi semakin besar. Karena terlalu banyak orang diam, pelaku memang menciptakan luka. Akan tapi, ketika orang-orang di sekitarnya memilih untuk diam, luka itu akan semakin dalam. Jadi, ketika suatu hari nanti kita melihat seseorang disakiti, jangan hanya melihat, jangan hanya diam. Karena mungkin suara kita adalah hal yang paling dibutuhkan seseorang pada saat itu. Yang tak jadi satu. Kalau bukan kita yang berusaha, lalu siapa? Manusia sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasar-kasar. Biar aku yang mengembar cinta. Sekian dari kami. Dadah! Baik, silakan mic-nya ditaruh di meja ini, Nak. Siap-siap satu kelompok lagi ya. Setelah satu kelompok ini kita akan istirahat isoma. Siap-siap kelompok Happy dan kawan-kawan. Pembimbingnya Ustadz Desri, kelas 12 Al-Makrizi dengan judul Tanpa Sekat atau ABK. Silakan mic-nya diambil di sini, Nak. Cek satu. Cek. Cek satu.
Ini tidak Claudio Cek 1 2 3 cek. Cek. Halo. Cek. Tes. Halo. Tes. Tes. Baik, untuk yang kelas 12 ya. Jika masih berisik atau masih ribut dan ngobrol, yang sudah tampil nanti silakan kembali ke kelas saja. Ya. Tidak usah menyaksikan teman-temannya yang lain sedang tampil karena kalian tidak menghargai karya teman kalian, ya. Kalau kalian ingin dihargai karya kalian, maka hargailah orang lain, ya. Walaupun kalian sudah tampil, tetap diperhatikan temannya karena temannya juga tertib ketika kalian tampil, ya. Jika masih kelas 12 yang bagian belakang masih berisik, silahkan yang sudah tampil nanti silahkan ke kelas saja, tidak usah ikuti kegiatan sampai selesai. Sampai sini paham kelas 12? Oke, sama kelas 11 juga. Kalau yang tidak tertib silahkan nanti ke kelas saja, tidak usah ikuti kegiatan ya. Kita tinggal satu ini saja nak. Setelah ini nanti kita isoma dan baru lanjut setelah istirahat lagi. Ya, terima kasih. Cek. Cek 1. Tes. Cek. Iya, cek. 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 Cek 1 2 3 cek. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan dari kelas 12 Al-Makrizi dari kelompok 2 yang akan membawakan sebuah drama yang berjudul Tanpa Sekat. Hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah.
Pada suatu hari di sekolah SMA kebangsaan terdapat sebuah kelas dengan siswa yang memiliki berbagai karakter. Suatu pagi langkah seorang anak bersama wali kelas sedang menuju kelas. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita kedatangan murid baru ya. Untuk Azam silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama saya Azam. Ih, kok gitu sih ngomongnya? Kayak autis gak sih? Udah ngomong kayak latah gitu. Ew. Udah, jangan pada ribut. Azam, silakan duduk di samping Hafiz ya. Oke anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, buka halaman 5 tentang keragaman manusia. Untuk Ananda Hafiz, silakan tolong baca ya. Keragaman manusia adalah kondisi di mana setiap manusia memiliki perbedaan antara ras, suku, fisik, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Dapat kita simpulkan semuanya, manusia itu mempunyai berbagai perbedaan. Dan kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Paham semuanya? Baiklah, udah selesai pelajaran pada pagi hari ini. Untuk anak-anak silakan beristirahat ya. Kantin yuk. Udah duluan aja. Heh, kalau ditanya tuh jawab dong, jangan diem aja. Vero gimana mau jawab orang autis gitu? Halo. Ini ya, yang anak autis itu ya. Harusnya kamu tuh sekolah di SLB, bukan sekolah normal kayak kita semua ini, Azam. Bener banget. Hei, Azam ganggu kalian aja enggak loh? Dih, apaan sih? Sokap banget. Wih, ganti deh. Apaan sih, Ngajis? Ini apa nih? Tak terasa waktu belajar pun telah usai. Bel sekolah akhirnya berbunyi, menandakan bahwa kegiatan belajar telah selesai. Para siswa segera merapikan buku dan perlengkapan mereka lalu meninggalkan kelas. Kita pulang sekolah ini kemana ya? Anak autis lagi jalan sendirian nih. Jangan. Ini dong. Kenapa? Apa yang kalian lakukan sini? Kalian ini tidak boleh melakukan seperti itu. Enggak Pak, kami bercanda doang kok tadi. Ini bukan bercanda, lihat Azam sampai ketakutan itu. Sebaiknya kalian pulang ke rumah sekarang. Pulang. Pasti. Azam, kamu baik-baik saja? Tenang. Bapak akan urus kamu semua ya. Ayo kita pulang ke rumah ya. Keesokan harinya, suasana sekolah kembali ramai seperti biasa. Saat bel istirahat berbunyi, para siswa bergegas menuju kantin untuk membeli makanan dan minuman berkumpul bersama teman-teman. Banget gak sih makanannya? Situ aja Azam, makan. Gini Azam gak sih? Yang ngereok kemarin ternyata bisa ya makan sendiri, enggak ngereok kayak kemarin. Udah dong, lagi makan nih. Sok banget sih, mau jadi pahlawan kesiangan ya? Lu itu di kelas, di kantin, ribut terus. Emang kenapa sih? Itu kayaknya Kanza deh. Si autis itu gak sih tuh? Iya cuy. Ngomong. Udah bisa gak sih kalian tuh
Itu termasuk pembulian loh. Tahu apa sih kalian tentang pembulian? Sok bijak deh. Kalian tahu gak sih, dalam pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pendidikan bagi setiap manusia. Hah? Gila, so bijak banget sih lo. Sok bijak deh, sok bijak kalian semua. Guys, ini yang ngeriak kemarin bukan? Yang ngeriak kayak aduh, tolol banget sih. Sorry nggak sengaja. Lelet banget sih makannya. Ya udah banget. Bisa banget. Hei nak, ada apa ribut-ribut di sini? Bapak mendengar suara kalian dari taman sana. Ada yang bisa jelasin? Ada apa di sini? Sembarangan, saya bercanda doang kok. Kalian lihat Azam ini. Dia ketakutan. Lihat kenapa pesalahkan semua makanan di sini. Pokoknya kalian berlima ikut kurang bapak sekarang. Sebentar kalian, karena bel masuk sudah berbunyi, silakan pulang ke kelas. Biar bapak yang menangani Azam. Baik Pak. Ayo. Ya apaan sih itu? Bapak-bapak tua nggak jelas. Setelah kejadian tersebut, guru segera menghentikan perundungan dan mengarahkan mereka untuk pergi ke ruang BK agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Bapak sudah mendengar cerita dari teman kalian, bahwasannya kalian mengganggu dan menghina Azam. Apakah kalian tahu perbuatan itu salah? Tapi kan kami cuma bercanda, Pak. Bercanda? Itu bukan namanya bercanda ya nak. Kalian lihat tadi Azam, gemetar, takut, marah. Apakah itu disebut namanya bercanda? Enggak, kayak acting sih Pak, itu enggak beneran. Enggak, itu bukan acting atau apapun itu. Pokoknya Bapak gak mau dengar lagi, ya. Kalian jangan mengulangi perbuatan itu lagi ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Ya sudah, silakan pulang ke kelas masing-masing. Ya, Tapi Pak. ingat Mari. pesan Bapak tadi. Ya. Setelah menyelesaikan permasalahan di ruang BK, para siswa kemudian kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran dan mulai berkelompok masing-masing. Yes. Iya. Kira-kira kita bakal ngapain ya hari ini? Jelas. Karena kita main-main doang kan? Iya nggak sih ada kira-kira kebagian apa ya? Oke anak-anak, kita mulai pelajaran lagi. Untuk sekarang silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing yang sudah kita tentukan kemarin. Sudah Udah, Bu. Oke, silakan kerjain ya. Kok dia sekelompok sama kita sih? Bu ya? Ih, si Autis ini. Jadi beban aja nanti. Ini gimana sih? Cuma beban doang. Beban. Mereka deh. Bu, mereka Bu. Tahu. Apa ini ribut banget kelompok ini? Kertasnya Bu. Panik. Siapa yang mau ngerjain? Lo? Itu Lo? yang kamu jawab. Gitu ya, Bu? Aja lah. Kalau kalian dan apa? Kamu berani nyuruh kita? Itu kenapa sih mereka? Ngangong-ngangong. Lo aja lah ngajarin semuanya. Kenapa harus kita?
kenapa ribut sekali ya kelompok ini? Biasa Bu, mereka pasti ganggu Azam terus. Enggak sih, enggak jelas loh. Enggak kok Bu, kami ngejain aja ya kan Zam? Ya kan? Kalian lagi. Udah ke guru BK masih aja diulangin. Minta maaf sekarang. Maaf ya, Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamriku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Langkahmu berbeda, suaramu tak sama. Kau urai dunia dengan cara yang beda. Tetapi mengapa melihat jemarimu yang bergetar mengeja? Mereka bilang kau aneh. Mereka bilang kau cacat. Kata-kata tajam bertebaran merobek dinding hatimu yang polos. Kau hanya ingin berteman, tapi mereka melempar tatapan yang jijik. Kau hanya ingin belajar, tapi bangkumu sengaja disingkirkan. Dunia sekolah yang harusnya ramah berubah menjadi medan perang yang ramah tamah bagi para penindas. Tetapi kami tidak berani bersuara. Sabar ya guys.
Di tengah koridor sekolah yang suasana awal tenang tiba-tiba berubah menjadi riuh saat para pembuli mendekat kepada anak kebutuhan khusus. Oh ini anak kesayangan guru itu ya? Jangan karena lo anak saya guru, lo bisa aman. Guys, langsung aja sih, mumpung ada yang lihat nih. Cepetan. Heh, autis. Heh, Udah berani guys, ini anak lawan kita. Diam, nggak usah. autis. Diam. Diam kamu. Hei, udah berhenti. Ngapain kalian di sini? Jangan saling mengganggu. Nak, Kalian semua ikut ibu ke guru BK sekarang. Bu, kami bisa jelasin kok, Bu. Kami bercanda. Udah Bu. nggak ada dijelasin lagi. Ayo, ikut ibu ke guru BK. Kan balik. baru datang. Sesampai di ruang BK, guru meminta semua siswa duduk dengan tenang. Guru pun mulai menanyakan apa sebenarnya terjadi. Coba sekarang bisa dijelasin ngapain kalian tadi? Kami emang ganggu dia kok Bu, tapi kan kami bercanda. Lagipun kami nggak peduli kok, dia risih atau enggak. Iya benar. Kan tadi sudah Bapak ingatkan ketika di kejadian kantin tadi. Kalau kalian tidak boleh mengganggu dan menghina teman kalian. Terutama untuk si Azam ini. Kan sudah Bapak ingatkan tadi. Kalian ini masih saja. Memang setiap orang itu punya perbedaan. Tetapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai bahan ejekan. Ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita semua ini. Kalau kalian menghina ciptaan Tuhan, berarti kalian menghina Tuhan. Paham semuanya? Iya, Paham, Pak. Pak. Kan cuma bercanda doang. Ya tidak ada kata-kata bercanda. Kan sudah Bapak bilang tadi. Lagian nggak ada yang lihat juga. Maksud saya, lagian nggak ada bukti juga kan Pak, kami bully atau enggaknya? Tahu banget sih. Iya Pak, jangan langsung menuduh kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak, Bu, kami ada bukti atas tindak kekerasan mereka. Bukti. Ada. Coba boleh tunjukin sama ibu? Boleh, Bu. Itu AI nggak sih, Pak? Kayak nggak bener deh ini. Ada, Pak, editan itu. Caper banget. Astagfirullah. Nah, uzubillah. Kenapa gitu? Ini kalian dapat sendiri. Kalian Setelah Bapak melihat video ini, Bapak lihat di sini ini bukan kalian bercanda dengan Azam. Lihat ini, Nak Hilal. Kamu memukuli si Azam, menjatuhkannya sampai ke lantai, itu bukan bercanda namanya. Heran sekali Bapak sama kalian semua. Bapak ingin kalian berkomitmen agar jangan mengulanginya itu lagi ya. Dan meminta maaf kepada Azam dengan tulus. Paham? Minta maaf dengan benar ya. Jangan ada unsur mengejek. Kami minta maaf ya Azam kalau ada salah sama kamu. Maaf ya, Azam.
Kami nggak tahu Zam, ternyata perlakuan kami berlebihan. Maafin kami ya Zam. Maaf ya Aza. Bagus jika kalian sudah minta maaf kepadanya. Tapi ingat, jangan kalian ulangi lagi perbuatan tersebut. Udah jangan diulangin lagi ya. Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa. Setelah saling meminta maaf, suasana yang sebelumnya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi lebih tenang. Tak lama kemudian, bel sekolah pun berbunyi, menandakan berakhirnya kegiatan belajar hari itu. Para siswa mulai meninggalkan kelas dan pulang ke rumah. Namun, bagi mereka, hari itu bukan sekedar akhir dari sebuah pelajaran. Mereka belajar bahwa kesalahan bukan untuk diulangi, tetapi untuk disadari, diperbaiki, dan dijadikan langkah untuk berubah menjadi lebih baik. Teman-teman, mungkin kita hidup di tempat yang dipenuhi perbedaan. Ada yang berbeda cara bicara, berbeda cara berpikir, bahkan ada yang berbeda cara memahami dunia. Namun sejak kapan perbedaan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, untuk saling merendahkan? Hari ini saya berdiri di sini untuk menyuarakan satu hal, anti-bullying, hentikan pembulian. Anak berkebutuhan khusus bukanlah seseorang yang harus dikasihani. Mereka adalah bagian dari kita. Mereka memiliki akal, memiliki perasaan, memiliki impian, dan memiliki hak sebagai manusia. Mungkin mereka berjalan dengan cara yang berbeda. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda, atau bahkan memahami dunia dengan cara yang berbeda. Namun itu tidak akan pernah cukup untuk menghilangkan nilai mereka sebagai manusia. Jangan jadikan perbedaan sebagai tembok, jadikanlah perbedaan sebagai jembatan untuk saling memahami satu sama lain. Karena satu tindakan kecil kita bisa membuat mereka merasa kalau mereka merasa diterima, dan satu tindakan buruk kita bisa membuat luka yang sulit dilupakan. Jadi mari mulai hari ini, mulai dari kita sendiri, berani menghentikan ejekan, berani merasa yang disakiti, dan berani berteman tanpa memandang perbedaan. Hari ini kita bukan hanya membahas tentang antisosial, tentang anti-bullying, tetapi juga kita sedang memilih lingkungan seperti apa yang ingin kita ciptakan. Lingkungan tanpa takut, lingkungan tanpa pengecualian, dan lingkungan tanpa sekat. Karena setiap anak punya tempat, setiap anak punya suara, dan setiap anak berhak merasa dihargai. Tanpa sekat, tanpa bullying. Tanpa sekat, tanpa bullying. Bersama dalam perbedaan. Bersama dalam perbedaan.
Baik, kita masuk waktu isoma. C. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini masuk lagi jam 1.30 ya ke aula. Langsung kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Silakan Nak yang ikuan kelas 12 lewat sana, kelas 11, kelas 11 akhwat lewat sebelah sini. Silakan. Sampahnya ya, kalau ada bawa sampah silakan sampahnya dibawa.